Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan, petani ubi jalar kembali hadir ya. Nah, hari ini agendanya Bang Heri lagi berada di lahan yang sama yang kemarin ya saya videokan ya. Nah, ini milik saya yang pas saat video ritual penyiraman ubi jalar hari ini seperti ini ya. Alhamdulillah setelah saya siram kemarin itu malah ada berkah tersendiri ya. 3 hari di daerah saya itu ada guyuran hujan ya. Alhamdulillah sekali. Nah, dan akhirnya tanaman pun perbedaannya selang 4 hari dari video awal sudah seperti ini ya. Luar biasa sekali. Oke, daunnya pun bertambah sekitar 2 cm lebih ya. 3 hari 4 hari ini. Tingkat rimbun juga seperti ini, bagus sekali ya. Ini ada gemoy 1 pelangi, ada gemoy 132 dan 122. Nah, seperti yang saya infokan kemarin bahwasanya Pak Kusno wis ora kanten arep nandur telo. Dungone ampuh tenan iki. Kaya berjonggo iki. Muga-muga ndang udan ki aku arep nandur telo. Tuh, tenan. Pak Kusno. Halo. Dongamu ampuh kaya paranormal. Alah, telung dina udan Pak Heri. Mantap. Mantap. Nah, Gemoy ini gemoy. nanam napa, Pak? Nanam gemoy. Sing 2 bulan panen, Pak. Wah, ini spesial edisi hari ini. Meningkat waktu. Gas terus. Nah, ini ditemani sama Bang Usman. Ini adalah salah satu pekerja handal. Soalnya tiada duanya ya. Kalau membuat bedengan secara manual, ini sudah tidak diragukan ya. Sudah, memang beliaunya sudah berpengalaman sekali. Nah, ini buat kawan-kawan yang mungkin di rumah menyaksikan, menyimak ya. Hari ini tak sepilkan buat kawan-kawan semuanya bagaimana cara membuat lahan ubi jalar secara manual dengan metode pacul alias cangkul. Nah, seperti ini ya. Karena ini kemarin bekas lahan jagung setelah dibabat habis, ini digemburkan, dibentuk bedengan. Nah, seperti ini. Iki bos yang oleh wolung paculan wis pelempus. Nah, ini Nek Bang Usman memang sudah teruji ya. Seperti ini ya. Pembuatan bedengan secara manual memakai cangkul itu dipacul atau dilakukan dengan agak tipis. Fungsinya untuk penggemburan itu lebih merata ya, cepat gembur. Memang bisa dilakukan secara tebal tapi biasanya kurang begitu gembur. Tapi kalau yang seperti dilakukan seperti ini, wis pokoknya ibaratnya setelah ditanam tinggal merantau pun sudah panen ya. Memang spesial sekali, tanah yo rodok lumayan gembur karena kemarin kekeringan lalu kena hujan 3 hari. Nah, ini memang pas sekali ya. Guys, kapan ngono aku ya tak nyuwun donga Pak Kusno ya. Gendang udan iki piye carane? Aku pengen gas terus. Nah, ini tak review ya sebentar tanaman yang sudah ditanam. Ini ada gading dong. Ini ada pelangi madu, juga ada cilembu biasa. Nah, ini ada pelangi yang 1. Ini Pak Kusno nanam pelangi 1 yang ini. Ini kualitas bagus, tapi usianya pelangi yang jenis ini memang 3,5 bulan baru panen. Itu enggak apa-apa. Yang penting kualitasnya bagus ya. Nah, areanya yang akan dijadikan lahan ubi jalar kembali ini masih sekarang berisi jagung ya. Nah, ini pas saya video awal saya review tanaman saya, ini juga videonya pas lagi panen jagung. Nah, ini setelah jagungnya selesai dipanen kok ya pas hujan ya. Akhirnya langsung aja dibuat bedengan secara manual. Karena memang tanahnya sangat subur ya. Penggemburan pun mudah sekali dilakukan. Nah, ini untuk kawan-kawan bisa ditiru.
apalagi untuk petani pemula. Nah, modelnya seperti ini ya. Rumput yang terlalu tinggi dibabat dulu, kemudian yang masih kecil-kecil dibiarkan. Nah, saat penggarapan atau saat melakukan pencangkulan ini nanti diambil sedikit demi sedikit, disisihkan. Bahkan ini nanti juga bisa di kayaknya embuk, Pak. Bok. Nah, ini harus dipites, Pak. Nah, Itu penyakitnya embuk. kasihan deh. Hama yang berada di dalam tanah yang mempunyai aji panglimunan ini berada di dalam tanah. Nah, ini sebagai penutup juga, sebagai mulsa alami dari rumput sisa-sisa yang ada di lahan. Jadi tidak harus kita buang, tapi harus kita matikan dengan cara dijemur seperti ini, ditaruh di atas bedengan. Tapi untuk kalau nanti kena panas akan mati ya, jadi menjadi pupuk alami saat ada di lahan ya. Memang kalau bekas lahan jagung itu ubi jalar wis pokoknya minim sekali memerlukan pupuk, karena sisa-sisa dari tanaman jagung biasanya itu masih kandungan pupuknya itu banyak. Jadi untuk keuntungan setelah nanam jagung dikembalikan menuju tanaman ubi jalar ini, nanti pupuknya itu hanya 50% sampai 60% dari biasanya ya. Karena ya itu tadi, karena sisa-sisa dari pupuk jagung itu masih banyak yang tersisa di lahan. Nah, ini tetap memakai jarak tanam 35 cm ya kayaknya. 35 cm antar bedengan 1 meter. Nah, itu memang sudah standar di daerah saya untuk penanaman ubi jalar. Itu untuk jenis apapun yang paling bagus jarak tanam seperti itu. Ngopi lho Pak, lek kesel leren. Apa? Jos. Kopi paling seger. Kopi semungklung. Kopi semungklung. Nah, ini Arabica. Arabica. Puncaknya semungklung jauh di atas sana. Itu adalah Gunung Semungklung. Nah, sini kopi tok. Itu adalah area perkebunan kopi yang mempunyai ciri khas tersendiri ya. Untuk Kecamatan Dongkop, kopinya berada di Pegunungan Semungklung. Ya, tapi di dalamnya itu banyak kandungan emas katanya gitu. Tapi lek ditambang yo metu mase, tapi lek ditambang yo kopi ini iso mati. Jadi antara boleh dan tidak itu sekarang ini masih jadi perdebatan ya. Kalau ditambang menghasilkan, tapi kalau nggak ditambang ya tetap menghasilkan. Tapi ya dijalani apa enaknya, katanya seperti itu. Rumor yang berlaku. Wah, kan iso ceritane tambang barang to, Bos iki piye to? Selingan. Ya kembali pada lahan ya. Ini Pak Kusno yang selalu update. Iki yang duit channel Kusno Bening loh. Nek pengen subscribe Kusno wae channelnya. Tapi yo tidak Aktifnya kurang ya, kurang aktif. Nah, tapi hari ini aktif di ladang. Yang bikin video Bang Heri wae. Nah, ini kemarin 2 hari saya nggak berani ke kebun karena ada kendala. Hari ini saya sempatkan mereview tanaman juga saat penggarapan lahan untuk ubi jalar yang dilakukan setelah panen jagung secara manual. Nah, seperti ini ya. Sekali lagi tak sepil buat Anda semuanya. Yuh, mantap. Mantapnya piye, Bos? Nah, ini antara sadar kamera dan tidak. Guyone aja ditiru. Sing ditiru cara kerja nih. Pak Usman adalah spesialis membuat ladang, karena beliau juga salah satu operator hand tractor binaan saya, dan sekarang sudah menjadi bukan kopilot lagi tapi malah komandan pilot.
cangkul apa. Sing penting nyambut gawe halal menghasilkan. Nah, ini. Memang kalau petani beneran karo cuman abal-abal itu cara memegang cangkul pun sudah berbeda ya. Nah, ini yang original petani asli. Cara membikinnya seperti ini. Biasanya memakai tenaga dalam ya. Tenaga dalam memang perlu loh, Pak. Nah, contohnya pakai pernapasan perut ya. Itu pasti ya. Tidak secara langsung petani itu semuanya mempunyai tenaga dalam. Nah, seperti ini. Sisa-sisa rumput yang masih berada di lahan nanti diambil, kemudian ditaruh di atas menjadi ini contohnya. Nah, contohnya seperti ini yang dilakukan Bang Usman. Ini yang rumput-rumput masih tersisa di lahan biar tidak menancap pada tanah. Nah, diangkat seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ditaruh di atas bedengan. Itu nanti akan menjadi penutup tanaman yang baru ditanam untuk mengurangi tingkat layu pada tanaman saat kena sinar matahari. Nah, kalau sudah seperti itu dilakukan ulang seperti ini untuk membuat bedengan itu agar kelihatan rapi dan lebih tinggi ya, karena lebih tinggi bedengan kualitas ubi jalar itu akan lebih panjang, lebih bagus sesuai dengan harapan kita. Nah, oke, itu tadi salah satu metode yang dilakukan untuk penggarapan lahan secara manual yang dilakukan setelah lahan jagung. Ini nanti kalau sudah lahan ubi jalar sudah 2 kali panen, ini nanti kalau kita kembali ingin menanam jagung itu nggak usah mengolah lahan ya. Ini langsung kita tanami jagung. Jadi mudah sekali, simple, padat dan berisi. Nah, ini beda kan? Ini untuk pegangan cangkul yang sudah petani sungguhan dan petani semi sungguhan seperti ini. Cara memegang cangkul pun berbeda ya. Tadi kalau Bang Usman seperti itu. Nah, ini masih pemula. Nek pemula biasanya ya segini, ya oleh pirang paculan leren. Tapi enggak apa-apa. Sudah saya acungi 2 jempol karena semangatnya bertani Makin maju ya. semakin boleh ya, dapat pokoknya. Nah. Oke, sekian dulu ya dari saya hari ini, agendanya melihat tanaman atau cara penggarapan lahan ubi jalar di area kebun milik Bapak Kusno ya. Semoga para petani yang walaupun pemula atau bahkan yang sudah nek cara Jawane wong wis tani kletuk, nah itu bisa menjadi referensi mungkin perbandingan dengan metode tahun kuno dengan tahun modern seperti apa. Anda bisa membedakan, membuktikan dengan cara melihat video yang saya perlihatkan ini ya. Ini buat kawan-kawan, tetap semangat para petani. Semoga yang hari ini menjalankan aktivitasnya juga tambah aktivitasnya, tambah berkah, hasil yang melimpah tentunya untuk keperluan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.